warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah dari kelompok bermain Asalam Sragi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Penerapan Metode Bersanding dalam Pembelajaran di Masa Pandemi. Pada kondisi seperti ini, kita sebagai guru harus menggunakan media pembelajaran secara online atau e-learning. Berdasarkan berbagai kendala yang dialami guru dan orang tua, maka kelompok bermain Asalam berinovasi pembelajaran dengan menggunakan metode bersanding, bermain sains secara daring. Dengan penerapan bersanding diharapkan bisa menumbuhkan seluruh aspek perkembangan, terutama dalam perkembangan kognitif bagi anak. Bersanding ini mempunyai sasaran usia 3-4 tahun dengan harapan bisa menstimulasi dan memperoleh pengetahuan baru. Nah, bagaimana sih proses pembelajaran dengan metode bersanding di usia 3-4 tahun di kelompok bermain Asalam? Dan bagaimana hasilnya? Sebelum saya mendeskripsikan penerapan metode bersanding dan hasilnya di kelompok bermain Asalam, saya akan mengulas tentang apa itu bermain. Bermain bagi anak usia dini sudah tidak asing lagi, karena bermain itu seperti halnya dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan tidak bisa terpisahkan lagi. Karena bermain adalah dunianya anak-anak. Bermain sains pada anak usia dini adalah salah satu untuk mengembangkan aspek perkembangan dan melatih kemampuan anak untuk mengenal berbagai macam gejala alam di lingkungan sekitar. Berikutnya, pentingnya mengembangkan kemampuan kognitif pada anak. Kemampuan kognitif merupakan salah satu aspek perkembangan yang sangat fundamental, sehingga anak didik dapat bereksplorasi dalam membangun dan mengembangkan kemampuan kognitifnya. Berikutnya, media pembelajaran yang akan digunakan dalam penerapan metode bersanding. Supaya penerapan metode bersanding berjalan dengan baik atau maksimal, maka sekolah kami, kelompok bermain Asalam, menggunakan aplikasi seperti WhatsApp Group. WhatsApp Group adalah media untuk berdiskusi. Guru menyampaikan materi dan kegiatan pada hari itu. Kemudian orang tua bisa melaporkan kegiatan yang dilakukan anak-anak di rumah. Media berikutnya adalah Google Meet, yang digunakan untuk menjalin komunikasi interaktif antara guru dan anak didik. Media pembelajaran dalam penerapan metode bersanding selanjutnya adalah video pembelajaran. Video pembelajaran yang dilakukan di kelompok bermain Asalam meliputi pembukaan, penyampaian materi, dan kegiatan belajar anak di rumah. Penerapan metode bersanding. Agar pembelajaran dengan metode bersanding berjalan dengan lancar, maka dilakukan perencanaan terlebih dahulu meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan biasanya sering disebut dengan RPPM. RPPM disusun untuk pembelajaran selama 1 minggu dan khususnya atau fokusnya kepada materi.
EPPH disusun sebagai pedoman kegiatan untuk pendidik setiap harinya. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan meliputi 1. Kegiatan awal, seperti guru menyapa anak melalui WhatsApp atau Google Meet. Kegiatan inti, guru biasanya membahas tentang tema dan subtema. Yang ketiga, recalling. Dan yang keempat adalah penutup. Tahapan berikutnya adalah penilaian. Penilaian dalam metode bersanding meliputi hasil karya, anekdot, dan checklist. Seperti yang sudah dipaparkan di atas, mengenai penerapan metode bersanding di kelompok bermain As-Salam, hasil dan capaiannya adalah anak mampu melakukan kegiatan eksploratif sehingga meningkatkan kemampuan kognitifnya. Sikap tanggung jawab semakin meningkat dan termotivasi untuk melakukan permainan selanjutnya. Metode bersanding sangat membantu pendidik dalam perkembangan kemampuan anak didik. Selain itu, metode bersanding mempermudah pendidik dalam mengajak anak untuk mencari pengalamannya secara langsung. Dampak implementasi metode bersanding. Hasil capaian perkembangan yang didapatkan sebagai berikut. Kemampuan nilai agama dan moral, seperti anak dapat mengenal Allah sebagai penciptanya. Kemampuan fisik motorik, seperti anak dapat melakukan gerakan bertepuk tangan. Kemampuan kognitif, anak dapat mengenal bentuk lingkaran. Kemampuan sosial emosional, seperti anak bisa mandiri. Dan kemampuan bahasa, seperti anak dapat membilang angka 1-10. Kemampuan seni, seperti membedakan dan mengamati benda yang ada di lingkungan sekitarnya. Dalam penerapan metode bersanding, kita mengalami kendala dan solusinya. Kendala yang dihadapi kesulitan mengakses jaringan internet. Maka solusinya adalah dalam penerapan metode bersanding itu bisa dilakukan tatap muka secara langsung. Kemudian respon orang tua terhadap video pembelajaran kurang. Solusinya adalah mengingatkan kepada orang tua dengan mengirimkan lesson plan sehingga orang tua mengetahui jadwal kegiatan anak. Kemudian, faktor-faktor pendukung dalam penerapan metode bersanding adalah bahan mudah didapat, anak mendapatkan video pembelajaran dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Pembelajaran dilakukan berpusat kepada anak, sehingga dapat menstimulasi perkembangan anak. Yang terakhir adalah kesimpulan penerapan metode bersanding di kelompok bermain As-Salam. Bersanding adalah sebuah metode pembelajaran yang bermuatan edukatif, yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan anak didik, serta mengaktifkan anak dalam proses pembelajaran sesuai tahapannya. Proses bersanding melatih siswa untuk mengenal Allah sebagai penciptanya, mengembangkan rasa ingin tahu, kritis, tanggung jawab, bekerja sama, dan mandiri dalam kehidupan sehari-harinya. Hasil dari penerapan metode bersanding adalah anak didik mengalami peningkatan kemampuan kognitif, pertama kemampuan menbilang, memecahkan masalah, dan bersikap kreatif. Anak didik lebih tertarik dengan media permainan yang dirancang dengan variasi sehingga kegiatan tidak monoton.
Anak didik lebih menjadi aktif saat bermain karena main yang digunakan menumbuhkan rasa ingin tahunya. Tadi penerapan metode bersanding di kelompok bermain As-Salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.